Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, lakal syukru, lakal sana'u, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Teman-teman Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur malam ini kita bisa berjumpa kembali. Ini malam yang ketiga ya, atau yang keempat, saya kurang tahu ini. Yang keempat Ustaz. Yang keempat ya, nggak terasa waktu berjalan, berarti sudah 3 bulan waktu sudah kita lalui dan kita masuk bulan keempat malam ini. Mudah-mudahan pertama kita berdoa, mudah-mudahan seluruh amal saleh kita penuh dengan keikhlasan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, pasti di sana sini ada salah dan dosa yang kita perbuat. Mudah-mudahan juga Allah mengampuni semua salah dan dosa kita insyaallah. Mari kita lanjut tentang bab al-ikhlas. Memang bab ini cukup banyak hadisnya, belasan hadis, ada 12 hadis kurang lebih. Dan kita baru masuk malam ini, kita akan lanjutkan hadis yang kelima. Saya bacakan saja hadis ini. Wa an Abi Yazid Ma'nin ibn Yazid ibn Akhnas radhiyallahu anhum, dari Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn Akhnas radhiyallahu anhum, huwa, dia perawi hadis ini, wa abuhu, ayahnya, wa jadduhu, kakeknya, sahabiyun, semuanya adalah sahabat Nabi. Luar biasa ini ya, satu generasi, 3 generasi, itu 3-3-nya merupakan sahabat Nabi. Dia, orang tuanya, dan kakeknya semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Ma'an bin Yazid bin Akhlas. Jadi Ma'annya ini sahabat Nabi, abahnya Yazid sahabat Nabi, Akhlas juga sahabat Nabi. Qala, beliau berkata, si Ma'an ini, kana Abi Yazid, adalah ayahku Yazid. Jadi ayahnya Ma'an, Yazid ini, akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid. Sekali waktu abahku, ayahku Yazid, pernah mengeluarkan beberapa dinar, dan kita tahu ya akhi, dinar itu adalah uang yang paling tinggi kelasnya. Di atasnya dirham, di atasnya rial, ya di atasnya kurush, itu namanya dinar. Kalau dananir, dinar-dinar, jadi uang-uang benggolan emas. Ya tasaddaqu biha, abahnya ini Yazid punya niat ingin bersedekah dengan uang itu. Fawada'aha inda rajulin fil masjid, kemudian diletakkan uang itu pada seseorang yang kebetulan orang itu ada di masjid, nitip dan mengatakan tolong berikan uang ini kepada orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Subhanallah, faji'tu, rupanya yang datang pertama kali ke masjid itu adalah aku datang. Aku tidak tahu kalau uang itu adalah uang infak sedekah dari ayahku. Fa'akhadtuha, kemudian saya ambil karena ada orang ngasih.
disedekahkan kepada orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid dan ternyata aku yang pertama kali masuk ke masjid, aku ambil uang itu. Fa'ataituhu biha. Kemudian saya bawa pulang ya uang itu. Faqala, kemudian berkata abahnya ini, ayahnya yang namanya Yazid, kepada Ma'an yang menerima uang. Qala wallahi ma iyyaka aradtu. Subhanallah, kata abahnya, demi Allah, bukan untukmu yang aku inginkan. Ini uang bukan untukmu. Saya ingin bersedekah kepada orang lain. Bukan engkau yang aku tuju, kata ayahnya gitu. Kata anak ini, saya nggak tahu, ini pemberian orang, ya aku terima saja. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka abah dan ayahnya ini, anak dan ayahnya ini, dua-duanya akhirnya berseteru dan melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana jawaban Nabi. Nabi yang luar biasa bijaksananya, ya, bersikap dengan luar biasa. Qala, Nabi mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Untukmu ya Yazid, sesuai dengan apa yang kau niatkan. Walaupun sedekah itu jatuhnya kepada anak, tetap engkau mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kau niatkan. Ini pentingnya niat. Walaupun nanti ketika menyampaikan nggak tepat sasaran, jatuh pada anaknya sendiri, ya sudah, karena di luar jangkauan dia. Nabi hanya memberikan apresiasi, buatmu hai Yazid sesuai dengan apa yang kau niatkan. Dan buat anaknya yang menerima, si Ma'an ini, walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan untukmu apa yang kau terima wahai Ma'an. Sudah, itu rezekimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tentu luar biasa. Ini menunjukkan pertama gambaran potret keluarga yang ideal ya. Ayah, dia punya anak, punya orang tua. Jadi anaknya, orang tuanya, kakeknya dengan nuansa iman yang sama. Ya, insya Allah kita semua seperti itu ya. Karena ayah kita Muslim, kakek kita juga Muslim. Mudah-mudahan terus kita nanti akan dipertemukan tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma indahnya dalam hadis ini luar biasa, ini contoh yang luar biasa. Ayahnya punya semangat suka bersedekah, suka berinfak, walaupun sedekahnya itu adalah jatuh kepada anaknya sendiri. Dari sini sepakat para ulama, sadaqatut tatawwu, sedekah sunnah seperti itu, yajuzu daf'uha lil furu', boleh itu diterima oleh keluarganya, ya, termasuk juga diterima oleh anaknya. Adapun zakat, kalau dia itu niatnya Yazid itu berupa zakat, kemudian yang menerima itu anak, tentu batal dengan sendirinya, tidak boleh anak menerima. Karena zakat itu tidak boleh diterima oleh dia ke atas, yaitu kakeknya, orang tuanya, kakeknya, kakek-kakeknya, terus ke atas tidak boleh, juga tidak boleh ke bawah. Ya, zakat tidak boleh diterima oleh anaknya, tidak boleh diterima oleh cucunya, oleh cicitnya, ke bawah tidak boleh. Jadi kalau kita punya cucu, punya anak miskin, kita tidak boleh mengeluarkan dari zakat kita. Kita harus, itu kewajiban kita untuk kemudian, karena zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tapi kalau sedekah, itu boleh saja. Nah, coba lihat jemaah sekalian, luar biasa. Di sini karena dia niatnya sedekah, diterima oleh anak, ya sudah, diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat orang tuanya sesuai dengan apa yang ia niatkan, tapi buat anaknya sesuai dengan apa yang dia terima. Seperti itu. Yang kedua adalah sedekah itu boleh diwakilkan. Jawaz atau qil fi tauzi' as-sadaqah. Sedekah itu boleh diwakilkan untuk pemberiannya kepada orang lewat orang lain. Jadi tidak harus lewat tangan kita, diperbolehkan kita membagi-bagi sedekah melalui tangan orang lain, ya. Dan ini tidak kemudian dikatakan anak ini durhaka pada orang tuanya, ya. Dikatakan dalam kitab ini la uquqa minal abna lil aba fil mukhasama lima'rifatil haq. Untuk mengenal sesuatu yang hak, ini boleh atau tidak, menanyakan pada orang ahlinya. Walaupun kita berdebat dengan orang tua, tentu dengan bahasa-bahasa yang santun, ya, itu diperbolehkan oleh agama kita. Allahu Akbar. Kemudian tetap
orang yang mengeluarkan sedekah akan mendapatkan pahala yang utuh kalau niatnya tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu sedekah itu tepat sasaran atau tidak tepat sasaran. Maksudnya sedekah itu kalau tepat sasaran kena sama anak yatim, janda yang tidak mampu, atau orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid, atau tidak kena sasaran. Apa contohnya? Ya jatuh pada anak tadi itu. Atau antum bersedekah, kemudian jatuh pada orang, mohon maaf, pezina gitu. Jatuh kepada peminum. Karena kita tidak tahu sebelumnya gitu. Siapa tahu dengan sedekah kita itu, orang itu bisa berubah. Kita berdoa saja kepada Allah seperti itu. Tapi tetap pahalanya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Inilah pentingnya niat, betapa niat itu sangat menentukan. Ya, walaupun terkadang sepintas tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi Allah memahami betul isi hati kita. Tujuan utama kita berinfak bersedekah itu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, walaupun salah sasaran tetap akan diganjar sebab Allah melihat niat yang pertama kali tertuang dalam hati seorang yang sedang berinfak dan bersedekah seperti itu. Inilah makna hadis nomor 5 ya, yang tertera dalam kitab ini. Mari kita lihat kelanjutannya juga. Ini juga dialog yang sangat indah pula antara Rasulullah dengan para sahabat, dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas namanya ya. Itu hadis nomor 6 dari Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayat hadisnya sangat panjang memang. Ya, tapi ini sangat indah untuk kemudian kita renungi dalam kehidupan kita. Ya, Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Jadi rupanya silsilah darahnya nyambung pada kakek Nabi yang kesekian atau yang keempat ya, Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ahad al-asyarah al-mashhud bil jannah, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, dia orang Mekah. Tiba-tiba ketika di Mekah itu, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Nabi pernah menyambangiku, ya, melihatku karena pada waktu itu aku sakit pada musim haji wada. Dari sakit yang saya anggap sakit itu adalah sakit terakhirku. Ya, karena dia merasa panasnya luar biasa, sepertinya nggak ada harapan bisa panjang umurnya gitu. Walaupun alhamdulillah justru Sa'ad bin Abi Waqqas masih bisa hidup sampai dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang luar biasa jemaah sekalian, sahabat yang satu ini ya begitu tingginya pemahaman agamanya, diberi oleh Allah keleluasaan rezeki yang luar biasa. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Antum lihat nanti ya dalam kajian sirah para sahabat itu, di antara 10 sahabat itu semuanya adalah pengusaha-pengusaha sukses. Konglomeratnya sahabat, ya kalau bahasa saya itu, konglomeratnya para sahabat yang kontribusinya buat kepada Rasulullah pada dakwah ini luar biasa. Termasuk juga Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Coba lihat apa yang terjadi. Kemudian qultu ya Rasulullah, begitu Nabi datang menemui aku mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'. Sepertinya ini adalah sakitku yang luar biasa. Ma tara, sebagaimana kau lihat. Memang panas pada waktu itu luar biasa, sakit betulan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia merasa sudah enggak ada harapan hidup. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Sebagaimana kau tahu ya Rasulullah, saya ini adalah orang kaya. Orang yang sukses secara materi. Ya. Dan aku tidak punya pewaris yang bisa mewariskan hartaku ini kecuali satu-satunya anak tunggal, anak perempuanku. Masya Allah. Jadi rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak satu-satu. Punya satu-satu saja. Yaitu perempuan. Ya. Apa kata dia? Ya Rasulullah, afa atasaddaqu bisulusai mali, boleh enggak saya bersedekah dengan 2/3 kekayaanku ini? Cukuplah 1/3 diberikan kepada putriku
dan paman-pamannya nanti. Tapi yang 2/3 aku titipkan kepadamu ya Rasulullah. Antum tahu kan, haji wada itu haji yang luar biasa. Mekah sudah ditaklukkan, sudah di tangan Nabi SAW, sehingga kondisi memang sudah para sahabat sangat mapan. Tidak dalam kondisi paceklik, tidak dalam kondisi peperangan di mana butuh bantuan dari kaum muslimin, tidak juga, sudah ada kondisi sangat damai. Seperti itu, kemudian dia nanya sama Nabi, boleh tidak saya mewakafkan, mensedekahkan 2/3 kekayaanku ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Qala la. Jangan, kata Nabi. Jangan, kata Nabi. Saya tidak bisa bayangkan ya, kalau ada orang muhsinin datang menemui saya sekarang ini, kemudian mewasiatkan, Ustaz, saya sepertinya pingin kehidupan akhirat, Ustaz, ini saya wakafkan kekayaan saya separuh gitu. Mungkin saking semangatnya saya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Halo. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak. Ini masalah syariat. Nabi mengatakan tidak boleh. Kultu, nawar lagi si Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Apa tawarannya? Fasyatru ya Rasulullah. Bagaimana kalau separuh ya Rasulullah? Bagaimana kalau separuh ya Rasulullah? Qala la, jangan, kata Nabi. Separuh pun ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ikhwatul iman, apa yang terjadi? Kemudian nawar lagi orang ini, sahabat yang satu ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. As-sulus ya Rasulullah. Bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Kala, Nabi mengatakan, as-sulus, sepertiga. Nabi merenung pada waktu itu, sepertiga. Naam, as-sulus was-sulusu katsir au kabir. Kata Nabi, ya boleh sepertiga. Tapi sepertiga itu sudah banyak dan sudah besar, kata Nabi. Innaka in tadara warasataka aghniya khairun min antadarhum alatan yatakaffafunan nas. Kata Nabi SAW mengatakan kepada siapa? Kepada Sa'ad bin Waqqas, engkau meninggalkan buat pewarismu kaya, itu lebih baik daripada membiarkan mereka miskin, nanti mereka minta-minta sama orang lain. Luar biasa agama kita ini ya. Jangan mentang-mentang semangat mau jihad fi sabilillah kemudian melupakan keluarga. Semangat pengen berinfak, menghabiskan kekayaannya, lupa kepada pewarisnya. Ini syariat ya, akhi. Dia nawar 2/3 ditolak sama Nabi, menawar separuh ditolak oleh Rasulullah SAW, sampai akhirnya menawar sepertiga. Sepertiga pun, kata Nabi, itu sudah banyak dan besar. Engkau membiarkan pewarismu kaya, itu lebih baik daripada membiarkan pewarismu miskin kemudian minta-minta sama orang lain. Subhanallah. Jemaah sekalian, coba lihat, saya lanjutkan hadis ini. Wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Ya Allah. Ini ya, hadis ini membuat saya semangat untuk terus mengayomi keluarga. Ya, hati-hati ya, akhi. Kata Nabi, engkau tidak menafkahkan satu nafkah dan kau berharap ridhonya Allah, murni karena Allah, pasti diganjar dengan sedekahmu itu, dengan apa yang kau infakkan itu, hatta sampai apa yang kau berikan ke mulut istrimu. Sesuap nasi yang kita berikan ke mulut istri itu sedekah, kata Nabi. Bayangkan ya, akhi. Antum nikah sudah berapa tahun? Ya. Ini kalau kita taharus binikmah ya, menceritakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita nikah ini, macam saya nikah sejak tahun 90. Sekarang tahun 30 tahun. Luar biasa pernikahan. Dan setiap hari kita ngasih makan buat istri. Ya, buat anak, buat pembantu. Kita bicara istri dan anak sajalah gitu. Kalau kita bicara istri saja,
Kalau setiap makan satu piring ada 10 sendok pasti lebih ya. 20 suapan pasti lebih. Kurang lebih anggap sudah 20 suapan. Berarti satu hari 60 suapan. Kalau 1 tahun, kalikan saja 360 ya. Kalikan 30 tahun seperti ini. Berapa banyak sedekah yang sudah kita berikan kepada istri saja. Belum yang lainnya ya, akhi. Belum pangannya, belum ininya, segala macam. Aksesorisnya, segala macam. Nanti ke anak juga begitu. Pada mertua, pada orang tua, pada kakak adik, dan lain sebagainya. Itu sedekah akan tercatat semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kita berikan ke mulut istri kita, itu sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, qultu ya Rasulullah, ukhalifu ba'da ashabi. Jadi rupanya ini membuat semangatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika disemangati sama Nabi, sudahlah, walaupun kau tidak bisa berbuat apa-apa saat ini sakit, sudah. Engkau tetap sesuai dengan niatmu, engkau mendapatkan pahala, apalagi yang kau berikan kepada keluarga dekatmu seperti itu. Tapi ya Rasulullah, kata dia, ukhalifu ba'da ashabi. Saya tertinggal oleh sahabat-sahabatku, tidak bisa hijrah mengikuti engkau ke Madinah ya Rasulullah. Qala innaka lan tukhallafa ba'da amalan tabtaghi bihi wajhallah illa izdatta biha darajatan wa rif'atan. Engkau tidak meninggalkan, sungguh kau tidak meninggalkan hijrah ini, karena dia tidak bisa balik lagi ke Madinah ya akhi. Tapi engkau beramal saleh, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditambah oleh Allah derajat dan ketinggianmu. Wala'allaka an tukhallifa hatta yanfa'a bika bihi qaumun wa yadurru bika bihi akharun. Boleh jadi kata Nabi, keberadaanmu di Mekah ini, kau tidak bisa ikut ke Madinah, bermanfaat buat kaum, tapi juga mencelakakan, membuat mudarat buat kaum yang lain gitu. Maksudnya ya akhi, boleh jadi nanti keberadaan Sa'ad bin Abi Waqqas di Mekah ini bermanfaat buat muslim-muslim yang ada di situ, dan juga bisa kemudian mengantisipasi dari musuh-musuh agama ini. Ya. Kemudian dia mengatakan, Allahumma dili ashabi hijratahum, ya Allah, lanjutkan sahabatku hijrah mereka itu. Wala tarudduhum ala aqabihim, jangan mereka pulang lagi. Lanjutkan perjalanan mereka ke Mekah. Tapi subhanallah, walakin al-ba'is Sa'ad bin Khawlah yadzi lahu Rasulullah an mata bi Makkah, muttafaqun alaih. Tapi yang perlu kita berbuat sedih, kata Nabi, itu Sa'ad bin Khawlah, karena dia telah meninggal di Mekah dan tidak sempat hijrah mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhil karim, jemaah sekalian, kalau kita lihat dari hadis ini, pertama ya jelas sekali bahwa wasiat itu bisa berlaku sebelum dia meninggal dunia, itu berlaku itu hanya 1/3 dari seluruh kekayaan yang dia miliki. 2/3-nya itu adalah hak pewarisnya. Antum, kita semua tidak boleh melihat, wah pewaris kita ini bukan orang baik-baik. Lebih baik kita serahkan ke Rasulullah. Kalau sekarang kita serahkan ke masjid, biar jadi amal jariah kita. Tidak juga. Karena kita khawatir nanti anak-anak kita tidak mendapatkan warisan dari kita, kemudian mereka meminta-minta. Ya karena kita tidak adil dalam masalah ini. Makanya warisan itu, wasiat itu hanya bisa dikeluarkan 1/3 dari seluruh kekayaan yang dia miliki. 2/3-nya harus diberikan kepada pewarisnya. Walaupun pewarisnya anak perempuan, tidak jadi masalah. Ya konsekuensi kalau punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, nanti pamannya bisa mendapatkan warisan dari kita. Karena dia akan mengayomi dan akan memelihara anak-anak kita seperti itu. Ini yang pertama jemaah sekalian yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, subhanallah, jelas sekali hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sakit itu diperbolehkan kita menyebutkan, mengeluh rasa sakit, bukan mengeluh ya, menceritakan rasa sakit kita kepada orang yang kita percayai karena kita berharap minta doanya. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit, dia minta ingin berjumpa dengan Rasulullah, siapa tahu bisa didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini diperbolehkan, termasuk dalam kondisi sekarang ya, ketika kita sakit kita ingin berjumpa dengan orang saleh, dengan imam masjid supaya datang ke rumah kita dan kita minta doanya, diperbolehkan. Yang dilarang kalau kita kemudian mengeluh ya.
kemudian seakan-akan kita tidak siap menerima takdir dan kita ungkapkan itu pada orang lain. Tapi kalau kemudian kita mengundang orang ke rumah untuk minta doanya, silakan, tidak jadi masalah sebagaimana terjadi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis ini. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, jelas sekali orang itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Infak kepada keluarga tetap akan mendapatkan pahala kalau diniatkan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana infak yang kita berikan pada orang lain, ya ayo kita biasakan tata hati kita bahwa semua apa yang kita perbuat, dari sedekah kita, infak-infak kita, termasuk juga zakat-zakat kita, itu semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat yang kita munculkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ya akhil karim, apa yang kita perbuat, apa yang sudah kita berikan ini semuanya dalam catatan Allah, betul-betul berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin mendapatkan apresiasi dari orang, tapi kita ingin mendapatkan apresiasi ya dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira hadis yang berbicara tentang Sa'ad bin Abi Waqqas pada hadis nomor 6. Baik, saya ingin melanjutkan hadis nomor 7-nya. Apa hadis nomor 7-nya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini lebih jelas lagi. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Ya, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan melihat kepada jasad kita, tampilan fisik kita, wala ila suwarikum, juga tidak akan melihat kepada wajah dan performa kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tapi yang dilihat oleh Allah sejauh mana niat kita dulu yang ada dalam hati ini, kemudian baru Allah melihat bagaimana amal-amal kita ini. Ini hadis ya akhil karim bukan berarti kemudian kita acak-acakan, tidak perlu menjaga tampilan fisik, tidak juga. Fisik ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menunjukkan performa. Ya, kalau memang kita sebagai seorang laki-laki, ayolah pakailah pakaian yang baik, ya, tampilan yang baik, karena memang ada hadis di riwayat yang lain ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ya sempat mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap performa di tampilan dirinya, ketika Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memanjangkan celananya atau bajunya sampai menyentuh kedua mata kakinya, lebih dari kedua mata kakinya. Khuyala, karena kesombongan. Dan ternyata Abu Bakar itu kebiasaannya ya, sejak masa jahiliyah dia punya pakaian yang bagus. Sampai jangankan pakaian, parfumnya Abu Bakar saja katanya itu tidak dimiliki oleh siapapun pula. Karena memang palente, orang kaya Abu Bakar ini. Dia mengeluh kepada Rasulullah, tapi Rasul tahu betul siapa itu Abu Bakar. Apa kata Nabi? Innallaha jamil, Allah itu indah. Yuhibbul jamal, suka kepada keindahan. Allah Akbar. Innallaha jamil, Allah itu indah, suka kepada keindahan. Ya, silakan kita berpakaian yang bagus, tunjukkan tampilan fisik kita yang baik, tapi itu bukan itu pun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita punya wajah, rapikan rambut kita, ya, potong yang rapi, rapikan pula jenggot kita, potong kumis kita dan lain sebagainya. Performa kita perlu tunjukkan, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatnya bukan ingin mempertontonkan pada orang lain. Tapi yang betul-betul dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yanzuru ila qulubikum, Allah melihat kepada hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Hati ya, akhi. Apalagi kemudian kita punya fisik yang bagus ya. Tampan, cantik, ayu, punya baju yang bagus. Terus hati juga tulus. Tidak ada sedikit pun niat untuk pamer pada orang lain. Kemudian amal-amal kita juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muamalah kita selalu mengikuti apa yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, selesai nih Pak. Secara fisik sempurna, performa wajahnya sempurna, imannya juga sempurna, hatinya juga tulus karena Allah. Wah, ini luar biasa ya, akhi. Ini harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadis ini sangat jelas ya akhil karim, ya betapa hati ini, permainan hati ini harus kita jaga betul, ya karena itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan kemudian kita ya sudahlah, yang penting hati, kemudian baju kita asal-asalan. Itu juga orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ketika memberikan kepada kita karunia, silakan tunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita tahu Pak sukses secara materi, tapi kemudian kita tidak mau pakai kendaraan, tidak mau jalan kaki terus. Ini orang jadi bingung ini medit atau bagaimana gitu. Silakan manfaatkan kekayaan yang kita miliki. Yang penting mobil yang kita punya itu ada kontribusinya buat akhirat kita. Allahu Akbar. Ya, kemudian rumah yang kita punya, silakan rumah kita bagus ya akhil karim. Ya, yang penting rumah kita juga welcome sama tamu gitu. Sambil lalu kita menata hati kita bahwa merasa bahwa apa yang kita miliki ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kira-kira begitu logikanya ya akhil karim. Ini hadis nomor berapa? Nomor 7. Baik, kita lanjut hadis nomor berapa sekarang? Hadis nomor 8. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Ya Allah, ayu dzalika fi sabilillah? Ini menarik ya akhi. Pernah sekali waktu Nabi, kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais mengatakan, Nabi pernah ditanya tentang seseorang yang berperang jihad karena keberaniannya, ingin menunjukkan keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyatan, ingin berperang juga ingin menunjukkan kesukuannya, kebanggaan akan rasnya kesukuannya. Wa yuqatilu riya'an. Ada juga orang berperang karena riya, ingin menunjukkan nih saya pemberani gitu. Ya. Kemudian ditanya, ayu dzalika fi sabilillah, mana semua itu yang di jalan Allah ya Rasulullah? Perhatikan jawaban Nabi. Nabi tidak menafikan semua pertanyaan tadi. Ya, karena sekali waktu ya akhi, dibutuhkan tuh yang namanya hamiyah. Yang dibutuhkan yang namanya riya, yang dibutuhkan juga yang namanya keberanian dalam peperangan itu. Makanya tapi dibingkai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah itulah kalimat yang paling tinggi, ya, itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begini ya, akhi. Karena boleh nanti Pak akhi, sekali waktu dalam perang itu, ini perang ya, konteksnya perang. Kadang-kadang nanti orang bisa perlu disemangati ya, akhi, dengan semangat hamiyah. Karena ternyata Nabi juga pernah memanggil para sahabat dulu. Ya Bani Fulan, aina antum? Wahai Bani Fulan, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Hashim, wahai Bani, disebut sama satu Nabi. Kalau sekarang, wahai suku Madura, wahai orang Bugis, wahai orang Sunda, wahai orang Jawa, kira-kira begitu. Tapi dia tidak bangga dengan kejawaannya. Tidak fanatik dengan kesukuannya. Sengaja diangkat semua itu untuk memotivasi. Sehingga orang itu betul-betul punya semangat jihad fisabilillah. Seperti itu. Ya mohon maaf ya akhi, termasuk juga yang riya. Ini saya teringat dalam perang Khandaq itu ya. Perang Ahzab yang sangat mencekam. Madinah pada waktu itu dikelilingi oleh kuffar Quraisy, berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi Madinah yang siap memukul Nabi dari belakang, termasuk juga orang-orang munafiknya, termasuk juga orang-orang yang belum masuk Islam, dari orang-orang kufar, preman-preman di Madinah, semua kompak untuk ngepung Madinah, sehingga dibuatlah parit pada waktu itu. Mencekam ya pada waktu itu. Dan Nabi mencoba untuk mengadakan spionase. Yang menarik, Nabi mengatakan siapa yang berani untuk kemudian tampil melihat berapa jumlah mereka. Abu Bakar diam. Karena Abu Bakar tahu tentang kapasitasnya. Umar juga diam. Umar bukan takut.
Cuma kalau Umar menjadi spion pada waktu itu, menjadi mata-mata, badannya tinggi, sangat tidak masuk akal, akan kelihatan oleh musuh. Utsman pada diam, Ali pada diam. Tiba-tiba Nabi mengatakan, karena semuanya pada diam dan mencekam pada waktu itu, kemudian apa yang Nabi? Qum ya Hudzaifah. Ayo bangkit, bangun wahai Hudzaifah, kata Nabi. Kemudian Hudzaifah yahi berjalan, katanya yahi, melangkah dengan langkah yang sangat tegar dan tegap, menunjukkan keberaniannya kepada para sahabat gitu. Ya, kemudian dia punya selendang. Kemudian selendangnya itu diikat di kepalanya ya, kayak Rambo. Kalau sekarang film Rambo itu ya. Kita masih ingat masa jahiliyah dulu ada film Rambo itu. Diikat kepalanya sehingga semua orang terkesima ngelihat keberaniannya siapa? Keberaniannya Hudzaifah. Apa kata Nabi? Ini satu-satunya apa kecongkakan yang diperbolehkan dalam Islam. Setelah itu nggak ada lagi kecongkakan lagi, kata Nabi. Kenapa? Karena pada waktu itu Hudzaifah menunjukkan keberaniannya kepada para sahabat yang semuanya pada diam supaya mereka semua muncul rasa berani untuk jihad fisabilillah. Nah, silakan ya akhi. Kadang-kadang kita perlu menunjukkan amal saleh kita supaya memotivasi orang lain. Ini kan kembali pada niat lagi ya. Nah, sama dikatakan di sini, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia, barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah itulah yang paling tinggi, mungkin lewat keberaniannya dia, mungkin lewat hamiyahnya dia, ya sehingga memotivasi orang untuk kemudian sama-sama berjuang di jalan Allah. Mungkin juga karena riaknya dia, maksudnya riak dalam tanda petik ghibtah ya. Riak dalam rangka ingin menunjukkan pada orang lain harus begini loh posisi kita dalam menghadapi perang gitu. Yang penting kaitkan harinya terus kepada Allah, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi sabilillah, maka semua itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kira-kira ya akhi 4 hadis yang saya bahas pada malam ini, berbicara masalah kelanjutan masalah keikhlasan ini. Balik lagi, ini kita dituntut untuk banyak bermain masalah hati kita. Ya, kerja hati kita itu lebih utama daripada kerja-kerja lapangan, kerja-kerja fisik kita. Innallaha, sekali lagi, la yanduru ila atsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada tampilan fisikmu. Allah juga tidak melihat kepada performa wajahmu. Tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah apa? Qulubikum. Bagaimana isi hati kita. Kemudian nanti dibuktikan dengan amal-amal kita yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhi, saya pikir cukup ya 40 menit saya berbicara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala karuniai kita ya ketulusan, keikhlasan dalam semua amal-amal kita. Baik itu amal-amal peribadatan yang langsung kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau amal-amal keseharian kita. Ya, amal interaksi sosial kita, ya, amal-amal infak dan sedekah kita, amal-amal kebajikan kita, amal-amal saleh yang kita tunjukkan, yang kita tampakkan di lapangan kepada orang lain. Mudah-mudahan semuanya itu lillahi subhanahu wa ta'ala, hanya berharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terus-menerus mainkan ini, saya yakin nanti amal-amal kita semua akan direformasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Mari kita dialog. Alhamdulillah.